Calon ibu bupati. Halo bro, sanakku di Bengkulu, di Indonesia, di mana? Di mana saja lah. Ini kebetulan bro, bisa nyelinap di mobilnya calon bupati Bengkulu Selatan. Nah, maklum youtuber gembel kan begitu bro, nyelinap masuk. Ada Wainut. Ini Ibu Eli Erawati sudah ini. Panggilannya Wainut. Aslinya Eli Erawati Yulian. Suliani. Eli Suliani. Pokoknya Erawati. begitulah bro. Bisa dicari di pencarian. Nih, Halo, selamat siang. bro. Kami lagi menuju ke daerah apa nama tuh? Penandingan, Penandingan. Ini bis. Ini bis. Senang balik ke dusun, ketemu dengan sanak-sanak ke kawan-kawan. Ya, doakan ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah bro, calon bupati Bengkulu Selatan akan datang. Cantik, Energi. energik, Tas-tas cukup. pengusaha. Yang tas tadi aku udah tahu. Pengusaha bro. Dia tas. Bukan cara kita, kalau kita tuh kan banyak calon-calon tuh ngantuk kepala aja mau. Nah ini sudah kita tunggu-tunggu. Ini sanakku, dulu kan periode dulu kan belum jadi calon karena segala macam lah. Nah kemarin tahun-tahun kemarin ada pertemuan, katanya baru ada keputusan untuk calon setelah mendapat izin dari sang suami. Memang suami itu kan kepalanya bro, kepala rumah tangga, nggak bisa dilangkahi. Rupanya sekarang kabarnya mendapat izin 100%. Belum. Cuma Bener. keadaannya sudah ada lampu hijau lah, kan? Bukan lampu hijau, lampu kuning, kan? Hampir pasti. Insya Allah ya, doakan. Hampir pasti. Sekarang ditunggu mak-mak. Ah ini bro, ada pertanyaan bro. Ini why not? Biasanya kan orang menjadi pemimpin atau public figure itu kan, atau ingin mencalonkan pemimpin jadi bupati atau gubernur itu kan pinginnya naik strata, nah kan gitu, dari yang tidak ada menjadi ada. Maksud saya kan ya belak-belakan aja. Misalnya saya yang calon bupati nih, dari miskin pingin kaya gitu kan. Nah ada yang sudah kaya Pengen lebih kaya lagi. pengen lebih kaya. Nah, pokoknya beginilah, ada yang mulai dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi ada. Nah why not ini kan ada semua apa tadi kata tadi banyak tas-tas tadi. 5 tas tadi. Moralitas, prioritas, loyalitas, kapasitas, dan isitas. Nah, susah bro. Sekarang itu kan kita bingung kadang tuh. Orang ini kan perkaya diri atau apa? Tapi kalau sudah kaya itu mau cari apa gitu? Kan bingung kita. Kaya sudah, kan? Punya anak buah sudah. Nah apa lagi nih? Nah bingung kita, coba tanya dengan Wainot. Jadi kalau orang jadi pejabat, mau jadi bupati lah contohnya itu, kalau dari niatnya itu sudah mau cari kekayaan, itu udah salah. Niatnya udah salah. Sebetulnya kalau mau cari kekayaan tuh ya cukup kita usaha, bisnis. Kalau di dari pemerintahan itu lebih banyak pengabdian. Jadi itu catat itu ya. Dan saya untuk apa sih duit banyak? Semuanya sudah, jalan-jalan sudah. Tinggal di Jakarta tuh apa yang tidak punya ya? Di sana itu semua, mau makan ke restoran paling mahal juga udah. Yang namanya hotel yang berbintang mungkin nggak, kalau ada yang bintang 7 mungkin sudah juga, tapi untungnya bintangnya cuma 5 ya. Jadi maksud saya bukan itu yang utama. Yang penting kalau kita mau jadi pejabat itu dari saya sendiri, pengabdian. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya. Oke? Nah itu bro, jadi kira-kira kan Apa, Pak? kepuasan masyarakat, kepuasan individu itu kan tidak ternilai, tidak terhitung hanya dengan harta benda saja bro. Kadang-kadang orang itu kan puas hidupnya kalau bisa memberi. Seperti saya nih, kalau saya kaya mau memberi siapa-siapa saja yang butuh. Yang miskin, untungnya miskin terus, jadi nggak bisa ngasih-ngasih.
Jadi begini bro, yang jelas menurut saya tuh masyarakat, ya emak-emak, ya bapak-bapak, nenek-nenek itu kan kadang-kadang dengan calon bupati, calon siapa saja lah, itu kan curiga bro. Buntut-buntutnya kan mereka frustasi akhirnya mau milih kalau dikasih amplopnya untuk kadang cuma untuk cukup beli beras 1 kilo 2 kilo saja bro, selesai urusan. Padahal kadang-kadang yang calon itu penjahat bro. Tahu penjahat rasanya buaya. Nah, jadi begini bro, ini di Bungkus Selatan ini kan banyak kata pepatah, ada kata pepatah yang sangat familiar itu, lubuk kecil buaya semua. Kecil, Nah, itu. Lubuk kecil banyak buaya. Jangan terkecoh dengan penampilan, juga jangan terkecoh dengan gaya bahasa. Siapa lagi zaman sekarang yang namanya politikus itu ya, itu sudah dikarbit sehingga yang tadinya yang mungkin yang biasa-biasa aja, setelah dia jadi politikus dia bisa yang namanya bicara itu udah kayak seperti apa namanya ya itu kayak MC aja gitu kan, gampang dia kan. Jadi Lidah tidak bertulang. Ya, lidah tidak bertulang. Sebelum memilih calon, terlepas saya nanti jadi atau tidak, selidiki dulu calonnya, visi misinya apa, kemudian backgroundnya, yaitu tadi bebek, bobot, bibit kan. Paling tidak kalau orang itu memang dia sudah punya dari kehidupannya, keluarganya, itu kita sudah tahu bahwa dia itu memang yang udah biasa di atas di bawah, minimal tuh dia nggak kaget. Kalau giliran dia nggak punya, dia juga nggak kaget. Giliran dia punya, juga dia biasa-biasa aja. Setuju nggak? Setuju. Ini yang gawat bro. Kalau saya jadi gubernur atau bupati, lihat uang 1 kuintal itu bingung saya. Bingung itu. Mana nih? Kalau Wainur sudah melihat duit 1 miliar itu biasa wah. Alhamdulillah, bukan 1 miliar lagi, yang banyak angka tuh ni do keluar lagi hitungan tuh lebih aja 12 kadang-kadang. Banyaknya itu Tapi ya itu kita balik lagi, ini uang siapa, untuk siapa. Jadi jangan mudah terpengaruh. Kalau seorang pemimpin yang mohon maaf yang karbitan, dia baru ngelihat uang banyak aja ya langsung ini apa Kawin lagi. udah hijau, kawin lagi. Udah hijau makanya. udah rencananya itu udah penuh ya gitu kan. Akhirnya tadi yang visi misi waktu tadi kampanye itu lupa semua ya. Jangan lihat itu, kalau mau cari calon itu carilah calon yang benar-benar yang kalian sudah tahu ya, tadi ya siapa orangnya, keluarganya, apa nama kehidupannya sebelumnya. Insya Allah dia akan amanah ya. Cocok. Jadi saya tuh bingung itu bro. Biasanya kalau pemimpin itu ada itu kalau berita, kalau nggak salah tuh yang dari Sulawesi itu katanya ya bupati harus korupsi dong, harus dong katanya. Karena apa, dilihat kan gajinya tuh, slip gajinya tuh 6 juta cuma, makanya harus korupsi katanya. Itu bro. Akhirnya tidak lama kemudian dia kena OTT, ditangkap. Ya sekarang masih penjara mungkin. Nah jadi begini maksud saya itu kan, kalau orang-orang kita nih kan bupati itu kan setelah dia tidak jadi bupati lagi kan dia harus nampak masih mungkin punya kebun sawit sekian ribu hektar, harus sekian, pokoknya banyak lah, punya rumah, punya aset segala macam. Tadinya kan belum ada. Nah kalau Wainon ini kan semuanya ada. Maksud saya itu apa masih mungkin nanti nambahin lagi punya pulau misalnya kan. Kebun sawit. Paling tidak kalau sekelas sama ini bukan nama kebun sawit bro, nambah pulau kalau bisa dibeli. Nah maksud saya begini bro, ada sanakku sekalian sepengkulung, jangan dalak dia calon dia kelala. Dia kelala nemu. Dia kelala nemu nih. Ada contoh hari itu kelala nih kan, empat jadi bupati, empat jadi pemimpin Jerang, dia nyawer dia. Kata kawan-kawan tuh dia ada berita. Saya begini, bingung saya. Jadi kan setelah jadi pemimpin kawin lagi. Mak mobil baru lagi. Nah, mobil baru. Mobil baru, beli rumah lagi. Apartemen. Dan dia cukup-cukup itu ya. Itu tuh sudah dipengaruhi dengan nafsu.
Jadi apalagi kalau kita itu orang yang sudah usia udah di atas 50 itu, seharusnya kehidupannya itu lebih banyak itu bagaimana kita mengukir kebaikan. Beribadah. Karena selama di bawah itu mungkin banyak catatan-catatan yang kurang baik. Nah, inilah waktunya. Apalagi pada saat dia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Disitulah kalau dia mau memperbaiki catatan-catatan hidupnya. Kesempatan untuk berbakti, membuat amal jariah. Itu kalau saya begitu. Jadi jangan pernah berpikir jadi bupati atau jadi pemimpin yang lainnya itu yang pertama untuk memperbanyak harta atau untuk memperkaya diri, karena yang namanya harta sama yang properti segala macam uang itu tidak akan pernah cukup ya. Jadi tolong itu ya dicatat itu. Insya Allah kalau saya bukannya saya mau membanggakan diri saya nggak temahak lagi dengan namanya duit itu, galak nginau di Jakarta. Walaupun duit mau kan. Ini bro, ini kalau kejadian sama saya jadi gawat bro. Saya mau, kan belum pernah punya petuner bro. Ada sedan butut saya punya. Dan kalau saya jadi bupati, mungkin seperti orang banyak lah, saya beli Pajero dulu. Minimal kan mobil dinas itu kan dibayarin negara. Tapi kalau Wainon ini nggak perlu lagi lah, bisa beli sendiri. Main setum tuh Kijang, Avanza, Fortuner, Camry sama aja. Kilometer juga sama. Jadi tidak perlu. Alat transportasi. Itu semua alat transportasi. Dan biasakan bahwa kita membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Itu prinsip saya. Nah, ngapa? Kalau beli barang banyak sekedar untuk pameran di rumah kan? Siapa dia kang ina malah aja mau bikin cuma iri. Nah itu akhirnya bukan membawa kebaikan kan, malah membawa mudarat ya. Nah itulah bro, rupanya saya dapat pelajaran nih. Saya menangkap bahwa kualitas manusia itu kan tergantung isi otaknya bro. Kalau isi otaknya itu komplit, ya kan, terasah, ditambah dengan jiwa, kepercayaan, keyakinan, dengan spiritual, mudah-mudahan seorang itu kan tujuan hidupnya itu kan tidak membabi buta. Dan artinya terprogram lah, betul? Terarah. Tujuan hidup itu terarah. Ada orang bro sampai mati nggak tahu tujuan hidup bro. Nyari duit, nyari jabatan sampai teler, akhirnya mati. Tujuan hidup nggak tahu. Banyak orang yang nyumpai, wah neraka bro. Nah ini katanya ini kan seorang pengusaha, direkturnya juga Wak. Nah, jadi kan agar masyarakat tahu kira-kira perusahaan Wak itu apa namanya tuh di Jakarta. Oh iya, memang Wak itu sejak mulai tamat sekolah kuliah ya, Wak itu biasa kerja sendiri. Sebetulnya Wah tuh pengen jadi pegawai negeri, tapi entah apa nasib Wan di situ. Dia pernah lulus ya. Dia pernah tes dulu, pegawai negeri itu dia pernah lulus. Entah apa. Mungkin salah satu itu bapak pegawai negeri, anak 11 waktu itu. Anak bulan nak minta tanci nak masuk pegawai negeri kan. Tapi Wah kan pernah putus asa. Wah tuh sifat aja mau tuh kalau orang lain bisa kenapa kita tidak ya. Jadi disitulah Wah berjuang untuk hidup sendiri, untuk bisa survive di Jakarta. Alhamdulillah sekarang Wah punya perusahaan dari sejak Wah menikah gitu kan. Jadi, Wah punya perusahaan namanya PT Servita Benindo. Kemudian juga suami Wah itu kerja sebagai konsultan. Dia ada namanya di PT Bripindo. Bisa dibuka di Google kalau pengen tahu. Ya nggak terlalu besar lah, tapi cukup lah buat survive hidup di Jakarta dan buat calon bupati. Itu bro, maksud saya bro, kalau sudah ada fasilitas kan kita kan nggak ketakut lagi. Ini ibarat kita menitipkan barang,
Ada isi tas. menitipkan makanan gitu kan, nitipkan makanan pada orang yang sedang lapar, pasti khawatir loh bro. Minimal kan somplak makanannya nanti setelah kita datang. Nah ini mudah-mudahan kita menitipkan amanah ini kepada orang yang tepat untuk periode yang akan datang. Nah itu saja bro obrolan kita satu vlog ini masih bersama YouTuber Gembel yang subscribe-nya nggak pernah nambah, akun Facebooknya sampai sekarang masih kena hack gara-gara ngeritik pemerintah. Mudah-mudahan bulan ini cepat pulih. Oke bro, kita jumpa lagi nanti masih bersama Wainud dan tokoh masyarakat yang ditunggu mak-mak. Kami sedang berjalan ke ini bro, Desa Penandingan. ke Desa Penandingan, sebuah kecamatan. Nah, di arah pinggirnya kota mana. Mak-mak nih nunggu, tokoh ini nunggu, pingin tahu lebih dalam, pingin tanya jawab. Karena Wainud ini kan menariknya dia kan timnya Pegiat sudah ada. perempuan, Pegiat perempuan, seorang pengusaha, muda senyum dan cantik. Ini. Amin.